Bapak Ibu, ada masanya kita sakit, tak bisa lo Bapak Ibu minta tolong ke sia-sia, langsung ke Allah juga Bapak Ibu. Kan begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu, kita sehat betul. Tapi kadang-kadang ada saja tangan kita ini sakit, tahu-tahu sakit betul, kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada masanya kita sendiri Bapak Ibu, tak bisa wak kamu ngecek enggak sia-sia dah. Itu Allah kecek kan. Ud'uni, tak perlu putar-putar kamar-kamar, langsung ke Allah. Minta tolong kepada aku, karena Allah itu maha kuat, Allah itu kawil, Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Jadi kita dalam hidup ini kedua Bapak Ibu, ud'uni kata Allah di sini, wa qala rabbukum ud'uni. Setelah Allah perintahkan kita berdoa, perintah Allah berdoa itu ud'uni. Tak perlu berputar-putar kamar-kamar, langsung saya ke Allah. Allah maha mendengar Bapak Ibu. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku dan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencurahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Allah katakan la tusuha, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Kalau kita tidak bisa menghitung nikmat itu, kita syukurilah. Kita hadir di masjid ini bertanda kita sehat. Kita hadir di sini ada secak iman dalam dada kita. Kita hadir di sini ada ketakwaan yang melekat pada diri kita. Itu penting kita syukuri dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga mungkin ini kita berdoa kepada Allah, Allah pertahankan sampai hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita lihat sebentar Bapak Ibu surat Al-Ghafir, surat 40 ayat 60. Di mana Allah katakan, wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku. Bapak Ibu, ada hal yang menarik di ayat ini, ada beberapa hal bisa kita lihat dari ayat ini yang jadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini Bapak Ibu manusia yang lemah. Allah ciptakan kita khuliqal insan da'ifah. Kita memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah Bapak Ibu. Bagaimanapun manusia itu hebatnya Bapak Ibu, saat-saat tertentu ya dia pasti akan mencari Tuhannya. Kenapa kita harus saat-saat tertentu mencari Tuhannya? Padahal hidup kita 24 jam dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu dalam ayat ini ada beberapa hal yang menarik yang mungkin jadi pelajaran bagi kita. Pertama Bapak Ibu, Allah katakan Bapak Ibu, Allah sendiri mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni. Allah berkata, berdoalah kepadaku. Jadi Allah mengatakan Bapak Ibu, Allah menyuruh kita berdoa. Itu yang pertama dulu ya. Yang pertama Allah mengatakan berdoalah, perintah Allah kita berdoa ini Bapak Ibu. Jadi kita ambil kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama ya dalam doa ini kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya apa? Pertama Allah perintahkan kita berdoa. Allah perintahkan kita salat, kita salat. Allah perintahkan kita puasa. Allah perintahkan kita berzakat. Ini berdoa ini Allah perintah Bapak Ibu. Ini pertama.
Jadi awak berdoa ini sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau kita iya bagus, tapi perintah Allah berdoa ini. Jangan kita lupa ya, berdoa ini betul-betul perintah Allah. Ini yang Allah katakan Bapak Ibu, qala wa qala rabbukum ud'uni. Ya, bisa jadi Allah langsung ud'uni, berdoalah padaku, tidak. Yang kedua baru itu Allah katakan, tapi yang pertama wa qala rabbukum ud'uni. Allah perintahkan kita berdoa kepadanya. Jadi Bapak Ibu, Allah tahu kita ini lemah, pasti kita butuh pertolongan. Jadi jangan kita butuh pertolongan saat-saat genting Bapak Ibu. Saat tidak genting dalam kehidupan kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan mau-mau kita saja, perintah Allah. Ibu salat kan perintah Allah. Bapak pergi puasa kan perintah Allah. Ini berdoa ini perintah Allah juga. Semua ya, ayat-ayat dalam Al-Quran kita ini la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Apa saja yang Allah perintahkan kita lakukan, apa saja yang dilarang Allah kita tinggalkan. Jadi pertama kita tarik kesimpulan di ayat ini, surat Al-Ghafir 60 ini Bapak Ibu, bahwa berdoa itu adalah perintah Allah. Ini kita pahami dulu Bapak Ibu ya. Jadi dalam hidup ini selalulah kita berdoa kepada Allah, karena itu perintah Allah. Yang kedua, apa kata Allah? Ud'uni, ya, langsung berdoa kepadaku. Tidak perlu kita perantara, tidak perlu lu putar-putar dulu kasih Allah, pai wak ke gunung dulu, pai kama, tidak perlu bentuk itu. Pai lu wak ke orang nana pun tidak seperti itu Bapak Ibu. Apa kata Allah? Ya, ud'uni, berdoalah kepadaku. Jadi yang kedua, langsung berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Tak perlu lu perantara cari lu ikut dulu, pai ke gunung, pai kita pi laut, pai ke mahkamah, tidak perlu, langsung ke Allah. Kenapa Bapak Ibu? Ada masanya kita sakit, tak bisa lu pai minta tolong ke sia-sia, langsung ke Allah juga pai. Kan begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu, kita sehat betul, tapi kadang-kadang ada saja tangan kita ini sakit, tahu-tahu sakit betul, kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada masanya kita sendiri Bapak Ibu tak bisa wak kau ngecek kasih ada. Itu Allah kecek kan. Ud'uni, tak perlu putar-putar kama-kama, langsung ke Allah. Minta tolong kepada aku, karena Allah itu Maha Kuat, Allah itu Kawil, Allah itu Ghaniyun, Allah itu Maha Kaya. Jadi kita dalam hidup ini kedua Bapak Ibu, ud'uni kata Allah di sini, wa qala rabbukum ud'uni. Setelah Allah perintahkan kita berdoa, perintah Allah berdoa itu ud'uni. Tak perlu berputar-putar kama-kama, langsung saya ke Allah. Allah Maha mendengar Bapak Ibu. Allah itu Maha mendengar doa-doa kita Bapak Ibu ya. Kemudian apa kata Allah yang ketiga Bapak Ibu? Astajib lakum. Yang ketiga, astajib lakum kata Allah, saya jawab. Semua doa pasti saya jawab, tapi belum tentu dikabulkan saat itu Bapak Ibu ya. Allah itu innaka latukul mi'ad, janji Allah itu pasti. Allah jawab doa kita itu Bapak Ibu. Tapi jangan kita berpikir saat kita berdoa langsung Allah kabulkan. Allah paham dengan diri kita. Misalnya Bapak Ibu, datang anak kita pada kita, anak-anak yang SD, Pak, balian onda cik Pak. InsyaAllah wak cik. Nak mungkin hari itu wak balian onda, mungkin sepeda wak boleh baru atau yang apa kita. Sebab nak ada butuh dia itu. Allah tahu. Allah akan jawab doa kita itu. Allah yang mengatakan, astajib lakum, pasti aku jawab. Bisa jadi Allah jawab di dunia ini. Allah melihat kepentingan kita, kemana arah kehidupan kita. Bisa jadi Allah kumpulkan nanti Bapak Ibu di akhirat, Allah berikan semuanya apa yang minta itu Allah. Yakinkan hati kita Bapak Ibu, apa yang kita minta itu Allah dengar. Allah itu sami', Allah itu Maha mendengar, Allah itu basir, Allah itu melihat keadaan kita Bapak Ibu. Jadi yang ketiga di sini Allah katakan astajib lakum, saya pasti ya menjawab doa-doa itu. Tapi jangan kita perkira menjawab sama mengabulkan, hari itu tidak. Bisa jadi tidak Bapak Ibu ya. Bisa jadi Allah Allah melihat kebutuhan kita. Allah tahu bagaimana kondisi kita yang sebenarnya. Seperti kami katakan tadi Bapak Ibu, seorang anak yang kita sayang padanya, dia minta sesuatu pada kita, mungkin kita katakan insya Allah belum mau kita berikan sekarang, so kecelakaan baginya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu diri kita daripada kita itu Bapak Ibu ya. Apa yang akan menyelamatkan kita, apa yang akan mencarakan kita, Allah tahu. Jadi untuk itu yang ketiga, Allah di sini katakan astajib lakum, Allah pasti akan menjawab doa-doa kita. Untuk itu jangan pernah kita bosan untuk berdoa kepada Allah. Pertama, doa itu perintah Allah. Kedua, yang kedua Bapak Ibu,
langsung kepada Allah. Yang ketiga, yakinkan doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah kabulkan sebentar lagi, bisa jadi ujung kehidupan kita, bahkan di akhirat nanti Allah berikan doa-doa itu kepada kita. Kita minta surga, tak mungkin surga itu hadir di sini sekarang. Nanti doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu adanya di akhirat nanti. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, Allah katakan di sini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati yasayadkhulu jahannam. Ada orang-orang yang menyombongkan diri dari doa, dia masuk jahannam, masuk neraka. Dia nionya minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Dia yakin dengan dirinya, dia yakin dengan kekuatannya, dia yakin dengan kepikirannya, dia yakin dengan kesolehannya, dia yakin dengan amalnya. Nonsense. Tidak ada Bapak Ibu kalau dia tak mau berdoa kepada Allah. Berarti dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengatakan semuanya adalah kekuatan dia, semuanya kepandaian dia, semuanya ilmu dia Bapak Ibu. Kalau orang yang tak mau berdoa kepada Allah, tak mau dan mengadakan tangan kepada Allah, dia adalah orang yang sombong kepada Allah. Karena Allah di sini mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Orang-orang yang tak mau berdoa kepada Allah, beribadah dengan berdoa kepada Allah, dakhirin, kata Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan hina dan dina. Kenapa? Karena orang sombong Bapak Ibu, sombong dia. Yakinkan kehidupan kita ini Allah bermain dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Untuk itu kita pahami, kita yang sering jemaah subuh, kita mendengarkan pengajian, angkat tangan kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat dunia kita dan selamat akhirat kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, doa itu adalah inti ibadah. Nabi mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, yang berfikirkan otak itu, yang bergerak kita ke pasar, ke sawah, ke ladang, otak ni yang berfikir Bapak Ibu. Dan doa itu adalah seperti itu Bapak Ibu, yang menjalankan kehidupan kita ini, yang mengatur kehidupan kita ini, doa-doa kita kepada Allah. Tak kala kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong aku hari ini ya Allah. Tentu kita cari jalan-jalan kebenaran sehingga Allah menolong kita. Itu otaknya ibadah. Doa mukul ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah otaknya ibadah. Untuk itu Bapak Ibu, selalu kita berdoa kepada Allah, kita dekatkan diri kepada Allah, yakinkan kita ini khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan lemah kita Bapak Ibu, lemah. Semua yang kita dapatkan, yakinkanlah bahwa itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami dan kita semuanya selalu kita berdoa kepada Allah. Banyak maaf billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.